Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, ampura sebelumnya jikalau nanti apa yang saya sampaikan ada kekhilafan, kekeliruan, entah dari bacaan atau penyampaian saya, pastinya ada yang tersinggung, mungkin juga ada yang nggak enakin. Memang kata Imam Syafi'i, nggak gampang meyakinkan seekor lalat bahwa kembang itu lebih wangi dari sampah. Jadi yang namanya menyampaikan satu kebaikan pasti ada yang terima dan tidak. Saya bismillah saja, satu kehormatan buat saya bisa hadir di tengah-tengah pecinta ilmu. Tadinya dalam hati saya udah nggak mau ke kampung besar, tapi saya salah lagi. Bukannya engkek, bukan. Saya merasa di sini orang-orang alim semua. Kita hanya berharap dari taklim yang kita lakukan ini ada kualitas nilai ibadah kita. Terlebih para aparatur pemerintah. Alhamdulillah pengajian bulanan ini katanya tadi aparat pemerintah desa hadir semua. Alhamdulillah ada Bapak RW Mahali, Bapak Mandor Ma'ruf. Berarti yang lainnya pada repot dan karena memang ada orang yang sempat tapi nggak sehat, ada yang sehat tapi nggak sempat, kan itu. Alhamdulillah kita sehat juga sempat. Maka na'mat kami maqbulun biha katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia kebanyakan terlena, as-sihah wal farah, sehat dan kesempatan. Mudah-mudahan pengajian yang digabung pecinta-pecinta ilmu dan aparatur pemerintah, apalagi orang-orang yang menghidupkan dan mengamalkan masjid ini, mudah-mudahan tergolong bagian hadis baginda Rasul. Kata Nabi, inna minan nasi nasan mafatihah lil khair wa maghaliqah lisyarr, wa inna minan nasi nasan mafatihah lisyarri wa maghaliqah lil khair. Sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup kejahatan. Dan sebaliknya, ada juga bagian manusia yang menjadi pembuka kejelekan dan penutup kebaikan. Ilustrasinya begini. Pas ada dia tuh ngadu ayam berhenti. Pas ada dia itu, dulu mah sebelum ada dia lebaran pada main kecil-kecilan, nggak lewatan 1000. Tapi pas ada dia berhenti karena ada yang mengamalkan lebaran. Berarti dia mafatihah lil khair, pembuka kebaikan, wa maghaliqah lisyarri, penutup kejahatan. Ada sebaliknya, pas dia tuh datang kemari, dulu mah kagak ada anak-anak yang pada berantem, anak-anak yang pada tangkrang-tongkrong, dia keladinya. Betul. Pas zaman Haji Nasir, Haji Lukman nih, Haji Musa nih, Haji Alwani, Haji Musli, lumayan sekarang alhamdulillah di masjid bulanan ada pengajian, kan begitu. Pas zamannya dia nih, bulanan hidup ngaji di masjid, pengajian malam Sabtu ada, Rebo ada, mingguan ibu-ibu ada, mafatihah lil khair. Pas ada Haji Alwani nih, malam Sabtu jadi hidup Al-Hidayah, pengajian sahabat musola, mafatihah lil khair. Mudah-mudahan kita termasuk orang bagian yang membuka kebaikan, penutup kejelekan. Alhamdulillah, pas ada pengajian ini malam Sabtu orang pada ngaji. Maka kata Rasul, patuhu beruntung. Liman yaj'alallah mafatihah lil khair ala yadihi, beruntung tuh buat orang yang menjadi pembuka kebaikan lewat tangannya. Wa wailun, celaka buat orang yang gara-gara dia kejahatan justru berkembang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Cuma kita luruskan
ilmu itu. Kalau nggak diluruskan sebanyak apapun ilmu nggak bakal manfaat. Makanya Imam An-Nawawi pernah berpesan, "Idza kharajal mar'u ilal ilmi yuridu bihal ilma lam yanfa'ul ilmu." Jauh-jauh dari Sentiong, jauh-jauh dari Kebon Dalam datang ke pengajian, cuma pengen dapat ilmu doang. Biar kata orang alim, mendingan gara-gara ngaji membuat apa bisa. Pengen disebut ustaz, pengen disebut kiai, cuma pengen dapetin ilmunya doang, maka ilmunya nggak bakal apa-apa. Lalu bagus bagaimana kata Imam Nawawi, idza kharajal mar'u ilal ilmi yuridu bil amal. Kalau orang untuk ilmu datang jauh-jauh dari Kebon Banda, dari Lampung, hadir di malam Sabtu ini, pengen ngamalin ilmu yang dia dapat, nafahu qarirul ilmi. Meskipun cuma sedikit ilmunya, dia manfaat. Pas ngaji tahu bahwa Ganesha nggak boleh besok berhenti ke minum Ganesha. Pas ngaji tahu ngecak pakong nggak boleh besok nggak ngecak pakong. Ngamalin. Dia tahu madu ayam biar kata nggak taruhan nggak nyeksak binatang, besok nggak ngecebrakin binatang. Kan ada kalanya kalau ngecebrakin doang sih kagak taruhan, aduh budal bade lah ya. Tuh ya. Jadi amalin tuh ilmunya. Nah ketika kita sudah punya ilmu itu harus berpihak kepada kebenaran, jangan kepada kepentingan. Kita jadi pejabat mulu ke RW, ke mantor, ke RT, nah misalnya berpihak jabatan itu kepada kebenaran, jangan pada kepentingan. Sebab kalau ilmu itu berpihak kepada kepentingan, umat bahaya. Sebab yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka berat tanggung jawab ilmu. Maka orang-orang yang punya ilmu itu berat nanti di mahkamah Allah. Kalau orang bodoh berbuat kesalahan, atuh karena goblok. Tapi kalau orang alim punya ilmu berbuat kesalahan, dua kontenannya udah tahu dilakuin. Dua. Jadi ada orang goblok apa orang pintar? Paham? Kalau orang goblok kan atuh kesalahannya orang kita nggak tahu. Tapi orang alim dua tanggung jawabannya di mahkamah Allah. Kenapa tahu dikerjakan? Makanya tadi apapun yang kita lakukan karena Allah. Mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya ilmu, semakin tahu. Sebab bahaya. Dalam kitab Al-Hikam itu Ibnu Abdullah As-Sakandari mengatakan maksiatu aw-rasad dillan wa tiqara khairun min ta'atin aw-rasad ibdan wastikbar. Orang berbuat maksiat, tapi gara-gara kemaksiatannya dia rendah diri, minder sama Allah, malu sama Allah, berharap ampunan Allah. Itu khairun, lebih baik min ta'atin aw-rasad ibdan wastikbar, daripada orang yang ahli ibadah merasa dirinya mulia dan sombong. Kan ada orang yang banyak dosa justru Pak lebih hebat. Gua kotor badan gua mah ngedondok masih bengis. Gua mah kotor. Sadar kekotoran dirinya, dia malu sama Allah dan berharap ampunan Allah. Lebih bagus daripada yang ahli ibadah merasa dirinya mulia dan menimbulkan kesombongan. Orang mau kayak gua mandi gak masuk berapa dia katakan tangan Nabi dia ayo terusin kan. Di orang-orang masalah yang paling gak suka yang jauh doang, gua mau kopiannya badiahnya juga. Gua mah duhanya gak lepas 12 rakaat. Tak ada gua mah doyan. Memuliakan dirinya sendiri dan timbul wastikbar kesombongan. Gak ada nilainya apa-apa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo, nih sekarang udah pergantian tahun. Di lawan Kongko ayat tahun 1445 Hijriah makanya nasinya. Cuma kita merasa nggak tahun baru. Karena kalau tahun baru Islam mah nggak pakai tahun baru Masehi. Kalau tahun baru
Masehi matanggal 31 Desember ada libur kokekan, ada udah siap petasan. Oh, apalagi ada yang Tanjung Kai, ada yang enggak Tanjung Pasir, ada yang Pertamina, yang banyak duit pada bakar kambing tuli, yang pas-pasan ayam negeri kocak beli mandu sukron ya. Ya nggak boleh duit lagi, masih nggak ada orang mencoba bakar-bakar, penting anget parah, ayam orang main bakar-bakar aja. Kita kemarin tahun baru, berapa tahun yang lalu nih hadir pawai obor, udah lama ya. Oh kemarin makan enggak, habis nggak ada punya duit kali. Tahun baru kemarin pilih aku saya lihat apa 500 berapa, ribuan orang. Euforia menyambut tahun baru Hijriah. Harusnya memang kita harus begitu, kita respon, itulah milik kita, bukan Masehi. Makanya di pergantian tahun ini harusnya kita muhasabah. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan surah Al-Asr ayat 18 kalau saya hilaf, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya orang yang beriman dan bertakwa, perhatikan dirimu buat hari esok. Hidup ini Pak cuma 3 waktu, al-ams, yaum, ghadar. Al-ams, hari kemarin, hari yang sudah kita lewati. Yang hari sudah kita lewati, makanya Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini adalah hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Maka iddakhartum minal a'mali shalihah li anfusikum li yaumi ma'adikum wa adikum ala rabbikum. Perhatikan dirimu, introspeksi dirimu, kaji ulang dirimu untuk hari esok. Hari esok dalam Al-Quran itu bukan besok hari Senin atau hari Selasa. Esok kuburan itu hari esok. Ada masa hari esok. Kiamat hari esok. Akhirat hari esok. Bukan modal itu hari yang 7 hari, tapi hari esok itu adalah nanti setelah kehidupan dunia. Maka orang yang cerdas itu kata Nabi bukan yang ahli fisika, bukan yang ahli matematika, yang jago baca apa saja, yang bisa ilmu politik, tapi al-qais man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menjaga dirinya dan ia bisa mempersiapkan amalan buat hari esok. Itu orang yang cerdas. Sebaliknya, orang yang perdil, orang yang lemah adalah yang hidupnya semaunya dewe dan banyak harapan kepada Allah, bertamankan Allah. Sembahyang kakak doanya pengen surga jannatul ma'in. Iya, banyak harapannya doang kepada Allah. Kemarin hari esok, anggap aja kalau dia motor spion. Kita lihat sekali-sekali, kita lihat buat pelajaran kita. Dulu gua begitu. Tahun kemarin 1444 Hijriah nggak pernah ngaji. Yuk di tahun sekarang rajin ngaji. 1445 Hijriah sembahyangnya cuma 3 rakaat doang, maghrib doang. Karena ada orang yang sembahyang maghrib doang. Ini malu mau kuyuk kan udah pulang. Bayanglah, kira-kira kalau kuyuk. Kalau kemarin 1444 Hijriah sembahyangnya cuma 3 rakaat doang. Jadikan sekarang sembahyang komplit 17. Bahkan kalau perlu lebih. Memang kata ulama orang ibadah itu ada 3 golongan. Pertama al-abid, yang kedua mutaqallib, yang ketiga muhib. Kalau al-abid kelasnya saya. Orang yang sembahyangnya ibadahnya cuma sekedar kewajiban doang. Kelasnya saya, tahu kelas apa malah lebih tinggi. Kalau kelas saya sembahyang cuma sekedar menggugurkan kewajiban doang. Kelasnya saya. Dan ada orang sembahyang, lah gue penting sembahyang aja. Wiridan kagak, sunnah kagak, udah jual-jual ya apa? Nggak ditambah acan-acan kagak. Wiridan kagak, kasih nggak punya apa dibagi yang belum haji, nggak dibagi bisa kan? Dikasih kartu aja sikap doang, aduh lah. Gua menemenin ketemuan, apa malam Jumat 7 kali pulang kasih kayu doang. Bekas kayak kita tuh alami. Ada mutaqallib. Orang yang ibadahnya bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Dia tahu johar wajib, dia tahu asar wajib, dia tahu itu kewajiban Allah, tapi dijadikan kebutuhan. Ibadah bukan hanya sholat dia dikatakan kewajiban, tapi dia jadikan kebutuhan. Berarti kalau sudah dijadikan ibadah itu kebutuhan, subhanallah, dia pasti nggak mau ketinggalan dan hilang kebutuhannya. Kita makan butuh kan? Butuh.
rusak diri kita. Sama, oh gua kalau kagak ibadah, gua akan celaka. Itu kelasnya amin. Tapi ada yang kelasnya murni. Ibadah bukan hanya sekadar kewajiban, ibadah bukan hanya sekadar kebutuhan, dan dia ibadah bukan takut karena neraka, dia ibadah bukan pengen masuk surga, dia ibadah semata-mata lillah, mengharapkan ridhonya Allah. Ini kelas min auliyaillah, para wali-walinya Allah. Mudah-mudahan tahun ini ibadah kita kelasnya makin meningkat, dan mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Tahun kemarin 1444 Hijriah, boro-boro mobil PCE yang kebeli. Enek gak punya, tidak punya. Tahun ini gua duit 3, bukan itu. Tahun kemarin dia gua gak punya apa-apa. Tahun ini gua kudu beli PCE minimal, bukan itu. Maka kata Imam Ali karamallahu wajhah berwasiat, berpesan, dinukil dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir oleh Imam Tabrani, juga Al-Mu'jam Al-Awsat, dan bahkan oleh Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah. Kata Imam Ali, man kana yaumuhu min amsi bahwa khairan min amsi bahwa rabi. Barang siapa yang hari kemarin lebih baik, agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsi bahwa rabi. Barang siapa nih hari ini, tahun ini lebih bagus ibadahnya dari tahun kemarin, dia beruntung. Tapi kalau seandainya ibadahnya sama aja sama tahun kemarin, maka dia rugi. Kemarin begitu-begitu aja. Serempet juga, cuma bulan puasa doang, nggak kanti apa sahur. Kan ada orang yang serempetnya Ramadan doang, apa imsak apa sahur, maghrib lagi serempet. Ada kan orang kita, model-model kita kan baca Quran Ramadan doang. Kalau Ramadan pada betah, kagak urusan ada yang sehari buat 2 juz, 3 juz. Nih setelah Ramadan, sama kemarin, ada yang akan Al-Quran 3 kali udah bulan nih. Di Ramadan, kaji Abi bangun jam 3. Gampang banget Ramadan bangun jam 3. Ada nggak nih yang sekarang bisa bangun jam 3? Sekali-kali yang mungkin final Liga Champions, MCT, lawan Inter Milan, ditungguin sama dia. Dan sebaliknya orang yang tahun ini, hari ini lebih buruk dari tahun kemarin, laknat, naudzubillah. Tahun kemarin gue ngaji, pas tahun ini gue sibuk ngaji. Tahun kemarin gue sembahyang juga betul. Tahun ini ada aja ini alamat. Berarti dia termasuk orang yang rugi juga. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kita gunakan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayo dari sekarang tadi kita tata. Karena kita termasuk orang yang beruntung Pak, masih diberikan lisensi kehidupan. Kemarin masih ada saudara kita yang ngaji bareng. Sekarang udah nggak ada. Kemarin masih ada kencang kucing kita yang ngaji dulu ada, dia tuh ngaji disamper sama dia. Sekarang udah nggak ada. Maka manusia yang terbaik adalah manusia yang diberikan panjang umur oleh Allah, bagus juga amal ibadahnya. Sebaliknya manusia yang buruk itu umur panjang, uban komplek. Iya. Tapi sembahyang 2 potong setengah. Ini 2 potong setengah doang sembahyang, dipikir main Idul Adha yang setengah lagi pas mulai tarawih hari pertama betul. Alhamdulillah. Maka kita tata, ya kita tata di tahun baru ini hubungan baik kita kepada Allah kita jaga. Kenapa? Karena kemaksiatan itu dilakukan sama orang karena dia gak merasa dalam pengawasan Allah. Padahal Allah itu dekat. Allah yang proklamirkan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, katakan ke aku itu dekat. Allah dekat. Allah gak pernah jauh dari kita. Kita yang ngejauhin Allah. Cuma jangan bertanya Allah di mana. Ya boleh dalam Ahlussunnah wal Jamaah bertanya Allah di mana.
Protes sama Allah, Tuhan gimana nih gue ngaji tuh ya urusan katut juga nggak ada kelar. Begitu kan kita rezeki seret, itu mendingan dia supaya kakak sebentar ngukur, bisnis malah gocek gak jadi aja dia itu. Terus sekarang nyalahin Allah. Allah itu tergantung kita, Pak. Iya, tergantung perasaan kita kepada Allah. Maka husnuzon ada. Maka syukuri hidup, Pak. Syukuri. Ini di tahun baru Hijriah ini, Pak. Ayo kita hijrah. Hijrah. Menurut Imam Izzuddin bin Abdis Salam, itu hijrah ada dua. Ada hijrah makan, ada hijrah minal ismi wal udwan. Ada hijrah perpindahan tempat, duduk di sono pindah ke pojok, hijrah maksudnya tuh. Jadi kalau soal pindah dari situ pindah ke depan, udah hijrah sekarang makan. Ada juga hijrah dari segala bentuk kemaksiatan. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya dan beberapa imam lainnya mengatakan hijrah itu ada dua. Pertama adalah hijrah hissiyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah hissiyah itu hijrah konkret, udah gak ada sekarang mah hijrah. La hijrah ba'dal fath. Setelah penaklukan kota Mekah itu udah gak ada hijrah. Yang ada walakin jihad waniyah. Artinya apa? Hijrah yang sekarang ini gak seperti hijrahnya di zaman Rasul dari Mekah ke Madinah. Udah ditutup. Yang ada sekarang adalah hijrah maknawi. Kemarin masih doyan ngomongin orang sahabat balik. Udah hijrah. Kan kita nggak boleh ada balai atau kopi. Ada yang diomongin. Lu tahu dia mau haji kemarin? Gua nggak tahu haji dari mana nih. Itu jual warisan. Aku nggak bisa tiba haji jual warisan. Tuh. Nah dia yang haji dia tunggu. Mana pada bohongnya. Hijrah manawi. Udah hijrah manawi. Sebab siapa yang terbaik para muhajir itu adalah afdhalul muhajirin man hajar ma Allahu anhu. Sebaik-baiknya orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu kita termasuk afdhalul muhajirin, sebaik-baiknya orang hijrah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hijrah di tahun ini dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna hijrah itu, karena terkait di bulan ini hijrahnya, kita ramai peristiwa hijrah itu. Kita termasuk di dalam bulan Muharram, di salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Minha arba'atul hurum. Dalam surah Al-Qamar ayat 36 itu bulan ada 4 yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan Allah ada 4. 3 berendeng atau pencar. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, ada yang baca Dzulqa'dah, ada Muharram. Berendeng itu. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita kan hitung bulan Islam dari Syawal. Syawal, April, Rawah, Rejab, Rawah, Puasa, Lebaran. Begitu singkat 6 bulan doang. Iya. Begitu kan kita kalau hitung dari Syawal, salah kembali. Yang satu mencal Muharram nih, awal bulan. Muharram. Ini bulan yang dimuliakan. Dalam kitab Tahrudul Ar-Razi dalam tafsirnya Mafadhil Ghaib, kenapa dinamakan bulan Muharram? Dinamakan bulan-bulan mulia itu. Kata beliau, annal maksiyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsar sawaban. Maka jangan heran kalau di bulan Muharram orang ramai-ramai pada janji-janji. Sahabat kampung ada sih peringatan Muharram. Cuma jangan bikin baleho. Kemarin saya ceramah ada balehonya lebaran yatim. Nggak ada lebaran yatim. Hari raya cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Balehonya mari kita hadiri peringatan lebaran yatim bersama Ustaz Kangen. Aku saya malu. Kata saya coba malah di videoin. Coba nggak ada lebaran yatim. Kenapa orang ramai-ramai asal Muharram pada santunan kebaikan? Tadi anal maksiat biha asyaddu iqab.
kemaksiatan, dosanya triple kayak kotlok memakau. Nggak dibayar sekali, dibayar triple. Tapi kalau berbuat kebaikan di bulan Muharram sama, asal sama Pak, pahalanya juga banyak. Makanya orang kafir. Kalau kita nggak bisa nyantumin hati, ulama ngajarin banyakin istighfar di sini. Di bulan Muharram banyakin istighfar. Ya. Sejarah banyak di bulan Muharram, Nabi Adam diterima. Kabarnya di bulan Muharram tepatnya tanggal 10. Istighfar Nabi Adam beda dengan kita. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu pun istighfar. Istighfarnya Abu Nawas apa tuh? Ilastulil firdausiyah, itu pun istighfar. Bahkan ada yang menawamkan setelah sholat Jumat dia baca istighfar itu. Istighfarnya Nabi Yunus beda lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di bulan Muharram kita nggak bisa berbuat kebaikan yang lain, banyak istighfar. Cuma kalau bisa Pak Haji Lukman lagi nasihat nyantunin jangan bulan Muharram doang. Sebab bulan Rajab kan angkatin doyan wudu, doyan. Haji Abi Rabbul awalnya doyan, anak yatim gue dongkal. Percuma kita nyantunin bulan Muharram katanya, bulan-bulan besoknya anak yatim terlantar. Di bulan Safar anak yatim mau sekolah nggak punya baju, mau bayaran nggak punya duit, mau beli buku tulis nggak punya duit. Yang namanya disantunin di bulan Muharram doang habis sama emaknya buat kondangan, sambatan. Ayo kita rutinin santunan bulanannya misalnya gede ya 10.000 atau 20.000 yang penting buat jajan mereka. Ketemu lagi Muharram momennya kita gedein. Kenapa? Triple bayarannya. Triple bayarannya. Maka bisnis yang kagak rugi itu cuma Allah. Gila ya, Allah bisnis. Lu mau mata-mata doang. Bisnis motor Bang Asep tanya ada untung ruginya. Bisnis apa aja, dagang apa aja ada untung ruginya. Kita bisnis dagang petasan, lakunya pas pesta doang. Bisnis motor tetap ada untung ruginya. Tapi bisnis dagang sama Allah nggak pernah rugi. Orang kalau dagang dia jual barangnya pasti pengen butuh bayaran. Bisnis sama Allah, dagang sama Allah. Lalu apa yang kita dagangkan sama Allah? Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang kita jual apa? Diri kita. Yang kita jual apa kepada Allah? Harta kita. Allah bayarnya pakai apa? Nggak pakai dolar, dolar halus. Allah bayar sama kita nggak pakai duit. Allah bayarnya sama kita bi anna lahumul jannah, dibayarnya sama surga. Bayangin bisnis sama Allah, kita jual diri dan harta kita kepada Allah. Artinya bukan jual diri kita, tapi abdikan diri kita ini kepada Allah. Jangan sampai tubuh kita ini banyak maksiat. Maka dalam kitab Al-Kabair Imam Al-Jahabi, anggota tubuh kita ini Pak banyak dosanya. Ada dosa tangan, nyomong atau megang pantat orang, tanda sembarangan, ini termasuk dosa. Memandang mata kita ada dosanya, lihat yang nggak pantas kita pandang. Kaki kita juga banyak dosanya, langkahnya salah. Kuping kita juga banyak dosanya, ngedenger yang kagak merukuk. Itu masing-masing anggota tubuh kita ada kemaksiatannya. Tapi kata Imam Ad-Dahabi, kalau dosa sama orang tua itu dosa seujung tubuh. Jadi mata bisa berbuat maksiat, kuping bisa maksiat, hidung bisa maksiat. Tapi kata beliau, kalau dosa kepada orang tua dari ujung kuku sampai ujung rambut, na'udzubillah. Maka jangan sampai kita ngaji doyan sama orang tua ngebentak. Ada yang ngaji doyan tapi sama orang tua merung. Ada kan ya? Ngaji mengaji tapi sama orang tua merung ngebentak. Itulah lam yanfa'uqal ilmu, bermanfaat ilmunya. Tapi ada orang ngaji berjalan, jalan-jalan doang, jalan cepun. Kadang ngaji, kadang kagak, asal pikiran enak doang ngaji.
Makanya ayo bulan ini kita perbanyak ibadah dan kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir menutup kajian ini pesan Imam Ali pula dalam kitab Nasaih Ibad, supaya kita lebih bagus lagi di akhir atau di awal-awal tahun ini. Kata beliau, "Qul innallaha khairun nas." Jadilah kamu dalam pandangan Allah manusia yang baik. Jadi tuh dalam pandangan kamu kita manusia yang terbaik. Artinya apa? Lillah, segala sesuatu karena Allah, ibadah karena Allah, apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Wa kun indan nafsi sarnas. Tapi jadilah kamu di hadapan dirimu sendiri seperti orang yang paling jelek-jeleknya orang. Bukan kita merendahkan diri kita, bukan. Tapi supaya kita nggak sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai begitu. Ini kayaknya orang di masjid ini yang merah dan yang sembahyang dua. Ini kayaknya orang sebanyak ini nih perasaan gua kayak ahli. Perasaannya sebanyak ini orang gua ada yang bertawaan. Maka kun indan nafsi salnas. Jadilah dalam pandanganmu kamu manusia yang sejelek-jeleknya manusia sehingga kita nggak merasa sombong. Wa kun indan nas rajulan linnas. Tapi jadilah dirimu dalam pandangan manusia kayak orang biasa-biasa aja. Kayak orang biasa-biasa aja. Enggak kelihatannya istimewa, biasa-biasa aja. Nyantai. Lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, ketika pengen belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dengan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, belajar dong sama tukang amal. Belajar dulu kau dengan tukang amal. Imam Ahmad bin Hanbal bingung. Padahal mazhabnya udah banyak pengikutnya, kok kudu belajar sama Imam Ahmad tukang amal. Ini kira-kira kita mau ngaji sama Kiai Jalwani, ngaji sama Kiai Muslim, kata Kiai Jalwani, oh ngaji dulu dong sama tukang amal kebo. Padahal Anda ustaz, Anda seorang guru ngaji, kok buat disuruh ngaji sama tukang amal? Karena takjimnya sama guru, nurut. Maka ilmu pengen berkah itu takdim sama guru, khidmat sama guru. Kunci dari santri, khidmat sama guru. Bahaya. Seandainya apapun dia berkhidmat sama guru, bahaya. Apalagi kalau manggil guru namanya doang. Kata Imam Ad-Da'wani, "Anda syaikhan bismihi." Barang siapa manggil seorang guru dengan namanya doang, gengsi. Lihat anak kemarin sore pakai ustaz. Sebelum dia pakai kain yang udah besar, apa? Dalam belajar itu Pak, nggak pandang batas usia. Kita kentok. Yang ngajar gurunya masih muda. Tetap kita harus takliman wa ta'liman. Nggak ada nasab dalam belajar, meskipun dia habib, gurunya bukan habib. Tetap giliran belajar, nggak ada itu nasab, nggak ada itu usia. Misalnya apa ada tuaan malam Sabtu, ngomong sembarang. Si Alwani udah datang belum ini? Kualat dia kepala di dunia, kepala di akhirat. Yakin? Iya. Guru kita punya bini, guru kita punya anak, guru kita punya orang tua, hormatin semua. Kalau pengen berkah, maka ada orang yang ulang tahun 18 tahun, 40 tahun tua, pesantren sih. Ilmunya nggak berkah. Lagi-lagi salah satunya nggak takliman wa ta'liman sama gurunya. Bahkan Imam Ali berkata, saya mudah buat orang yang belajarkan ilmu pada saya meskipun siapa itu. Imam Ahmad bin Hanbal belajar sejak Isa sama tukang amal. Dia cuma nanya, bagaimana menurut Anda? Dia jawab nih, karena heran, karena dia sudah belajar tukang amal. Kalau ada orang sholat Zuhur misalnya, baru 3 rakaat, assalamualaikum, lupa 1 rakaat lagi, belum. Menurut Anda bagaimana? Apa kata tukang amal? Tuhan, saya jawab dengan pendapat Tuhan,
apa pendapat saya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, penasaran, cobalah. Kalau menurut pendapat mazhab saya, kata anak muda, kalau menurut mazhab Anda, orang sholat coba 3 rakaat doang, assalamualaikum, assalamualaikum, ingat cuma yang kurang aduh. Kalau menurut pendapat Anda, mazhab Anda, orang itu langsung berdiri, lanjutkan sholatnya tambah 1 rakaat, tapi sebelum salam dia sujud sahwi. Itu pendapat Anda. Kaget dia, tahu mazhab dia. Tapi kalau assalamualaikum, assalamualaikum, lama baru ingat, udah makan petalam 2, udah kongkos gimana jenazah di rumah, gimana di ini, udah kongkos kemarin, banyak kurang aduh buat aja. Maka lanjutkan sholatnya diulang 4 rakaat, tapi sebelum salam tetap dia sujud sahwi. Itu pendapat Anda. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal, bikin penasaran, apa kudu belajar sama dia ini. Lalu pendapat Anda bagaimana? Tuhan, pendapat saya sama dengan pendapat Tuhan. Kalau sholat berjamaah jikung, ingat lanjutin 1, sujud sahwi. Kalau kau kelamaan pulang, sujud sahwi. Tapi kalau pendapat saya, sholat kalau saya kurang 1, bukan hanya saya ulang, bukan hanya saya sujud sahwi, saya bayar kiparat. Sholat itu dengan puasa setahun. Bayangin, merinding Imam Ahmad bin Hanbal. Dianggapnya biasa-biasa tukang amun. Jadi tukang amun itu kalau seandainya dia sholat kurang atuh, dia ulangi sholatnya, tapi dia merasa salah sama Allah, dia tebus puasa 1 tahun. Ada orang kamu besar yang begitu. Kakak macam saya kakak besar. Itu kayak begitu tuh orang. Dia malu sama Allah, gua sholat sih pakai lupa. Dibayar sampai 1 tahun puasa. Tersungkur Imam Ahmad bin Hanbal. Model kita kan di sholat bercabang, apalagi kata di sholat tadi. Sabtu Minggu kondangan tim saya. Samsuri ini bukan ya. Ulus tadi kan di pesta ulus. Kita bahkan kita mah sholat, ya gampang banget dia. Di alam naruh kunci, ada naruh duit dan lupa. Sholat ingat. Allahu Akbar. Itu dari bima dibuket, dilapa, dilaci nggak ketemu. Kenapa bila sholat? Allah berjaya, kalau ditaplak berbanyak. Itu langsung keingetan. Kelasnya kita, ya, kayak begitu kelasnya kita mah. Maka mudah-mudahan kajian kata Cik Soalnya baru sejam lebih 750 sampai terus. Saya Samsung nanti robet, tenang aja. Habis setelah itu 200, mau beli 3, tapi enggak, bismillah ya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Intinya di tahun baru ini mudah-mudahan kita lebih baik dari tahun yang kemarin. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang cinta ilmu dan taktim sama guru, ya kalau ulama-ulama dulu Pak, cari ilmu 1 hadis aja, ke kampung-kampung dia lewati, berkilo-kilo dia tempuh. Kita mengaji di mana kurang enak, kipas angin bisa enak, makanan tuh, kopi ada, rokok asal mau dicocolok ada ya katanya, ya asal mau, dia rokok sama majinase asal mau, coba bayangin. Ulama-ulama dulu dari 1 hadis ke kampung-kampung berkilo-kilo, kita asal mau ngaji. Cuma ulama-ulama dulu itu kalau nyari ilmu benar-benar terlatih. Imam Bukhari pernah dapat dengar ada 1 hadis diriwayatkan oleh ulama, rela beliau cari, tapi nggak jadi. Kenapa? Ternyata tuh yang meriwayatkan hadis lagi umpanin ayam, ker gitu. Kayak umpanin ayam piara kita ker supaya ayam marahin. Ketika ayam marahin, itu menirnya nggak dikasih. Imam Bukhari lihat dari jauh, ya
Nggak jadi gua ngaji sama dia. Bohong. Binatang aja ayam dibohongi, berarti jangan-jangan dilewatin hadis juga bohong. Tuh ulama dulu kayak begitu. Imam Bukhari teliti banget, maka beliau menyusun kitab Sahih Bukhari Muslim puluhan tahun. Sholat dulu, taubat dulu, baru nulis nyusun satu. Orang ngaji aja dilihat gurunya, ngelaga-lagain ayam doang, nggak jadi berguru sama dia. Ya, itu sampai kayak begitu. Makanya pentingnya itu cari orang-orang alim, para ulama yang benar-benar takut sama Allah. Ada orang alim nggak takut sama Allah. Makanya kata ulama setelah Quran dalam Al-Quran cuma dua, ulama Bani Israil sama innama yasawwah bin ibadil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu ulama yang diidolakan sama Al-Quran. Hatinya sama dengan lisannya, fatwanya sama dengan tindakannya. Jangan dia bilang ini haram, tapi dia melakukannya. Dia menyuruh ini wajib, tapi dia meninggalkannya. Maka mudah-mudahan alhamdulillah guru-guru kita semua di sini, Kiai Alwani, Kiai Muhammad Musli, yang sandarnya ilmuannya jelas, ya. Jadi jangan sampai nanti salah masuk ngaji yang ngajar Panji Gumilang, bahaya. Tidak salah ngaji Panji Gumilang, besok ngaji mana? Gimana itu drama itu akhirnya? Hati, ya. Maka kita hormatin guru-guru kita hormatin, jangan sampai kita hormatin. Itu Imam Syafi'i, pada akhirnya Imam Syafi'i, beliau pernah belajar di kota Yaman 2 tahun. Beliau itu memang mencintai ilmu. Ulama-ulama dulu itu kalau nyari ilmu pindah-pindah nggak puas. Beliau itu belajar tentang ilmu firasat. Jadi manusia itu karakternya bisa dilihat dari rangka tubuhnya. Dalam kitab itu ketika dia belajar, orang kalau jidatnya ngomong kayak ikan lohan, bukan tidak kayak begini, ikan mendelur, ngomong. Dalam kitab itu pelit pokoknya. Nggak ada, disebut nggak ada. Jadi jidatnya gimana ya, kayak ikan lohan, menonong, mendelur keras. Kayak film Black Space gitu tuh. Itu ciri orang pelit dalam kitab itu. Ketika Imam Syafi'i belajar tentang ilmu firasat, rangka tubuh manusia bisa menunjukkan karakter manusia. Ada. Dipelajari nama Imam Syafi'i, oh manusia begini. Kalau kupingnya melengkung begini, kalau kubunya 3 begini. Ini orang kalau kubunya 3, biar kambing cepet beranak, katanya begitu tuh. Begitu tuh. Wah, jidatnya ngomong. Beres Imam Syafi'i mau pulang, belajar 2 tahun. Imam Syafi'i di tengah perjalanan kemalaman. Bingung mau cari penginapan di mana, dia nggak tahu. Tahu-tahu ada orang, Tuan, mampir kemari. Sudah malam, nanti banyak beda. Silakan mampir ke gubuk saya. Akhirnya Imam Syafi'i mau karena udah larut malam. Itu Imam Syafi'i langsung tuh Pak, kontaknya atau kodaknya ditambatkan, dikasih ruku. Imam Syafi'i dikasih air hangat, Tuan mau mandi silakan, ini air hangat. Dikasih makanan, kamarnya dipersiapkan. Cuma diperhatikan Imam Syafi'i ini orang jidatnya ngomong. Kata Imam Syafi'i, kitab salah kali. Kata Imam Syafi'i, wah brengsek ini kita. Ngomong bersujud. Ini nggak sesuai nih kita. Nyatanya ini orang baik. Malam-malam disuruh mampir, kendaraannya dikembangin, dikasih rumput, dikandangin, dia dikasih air hangat, tempat tidur dikhususin, dibesek kita, berbahasa kita betul. Salah ini kita. Aturan udah sujud yang ke orang ini, nyatanya dia baik. Udah Imam Syafi'i nggak habis pikir, tidur mah tidur tapi merawat. Kitab yang salah, apa bagaimana ini? Kitabnya sama Syafi'i dicampakkan, bahaya ini kita. Kata Imam Syafi'i. Beres bermukim, pagi-pagi Imam Syafi'i pagi. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah memberi istirahat kepada saya, kasih makan kendaraan saya.
Alhamdulillah saya tidurnya nyenyak, badan saya segar. Saya terima kasih, mohon izin mau pergi dari sini. Apa katanya? Tunggu nih bonnya. Dikasih bon. Kata Imam Syafi'i, bukan kita yang salah, dia yang PA. Artinya apa? Tuh, yang namanya buah karya ulama Bapak, subhanallah. Jangan bilang kitab itu kecil, enggak. Bilang kitab itu ringkas tapi padat. Tuh, Imam Syafi'i bisa belajar dari situ. Oh, enggak ada buah karya ulama, guru ngaji kita hormati, ya. Jadi mudah-mudahan ilmu kita bisa manfaat. Dan kita diberikan kesehatan oleh Allah buat ibadah. Allah berikan keberkahan umur dan mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan masjid ini benar-benar menjadi masjid yang makmur. Maka tadi kata Insya mendingan masjid rombeng kalau kagak makmur. Tapi jujur, bukan saya ngagulin di kampus besar. Masjid yang makmur pengajiannya cuma di kampus besar. Kuliah subuhnya kita paling bertahan Pak. Dari 212 masih luar biasa. Dan 212 kita yang masih bertahan. Ya, at-taqwa masih cuma takoma interan doang. Kalau kita pas kita pengajiannya ada malam Jumat, malam Sabtunya, belum antar ibu-ibunya. Pertahankan. Mudah-mudahan kita lagi mafatihah lil khair, maqaliqa lisyal al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya alhamdulillah sejam lebih 1 menit bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.